Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah dari kolom 1 sampai dengan kolom 16. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat kasih dalam Tuhan, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita masuk pada bulan November tahun 2020. Ibadah di minggu pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Nova Karinda, Sarjana Teologi atau Nyonya Lumintang Karinda, dengan menggunakan atau kita dituntun dengan tata ibadah bentuk yang pertama. Jemaat kasih dalam Tuhan, kita masuk pada panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Jemaat kasih dalam Tuhan, marilah kita berdiri dan kita angkat pujian. Kita memuliakan Tuhan pada ibadah ini dengan menyanyi bersama NNBT nomor 1. Pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Muliakan Dia, muliakan Dia, Bapa, Putra, Roh Kudus. Langit dan bumi diciptakannya, pun kita manusia. Karena kasih-Nya pada kita, hingga diberi anak tunggalnya. Barang siapa yang percaya, tidak akan binasa. Muliakan Dia, muliakan Dia, Bapa, Putra, Roh Kudus. Langit dan bumi diciptakannya, pun kita manusia. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin.
Mazmur 89 ayat 9 dan 10 menjadi nats yang membimbing ibadah kita di minggu ini. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang memerintahnya. NNBT nomor 43, pujilah alam, Allah semesta alam. Pujilah Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia. Segenap bumi angkatlah hidup, Sang Raja sorga telah datanglah. Nabi berkat melimpah ruah, keteguhan dan anugerah. Puji Tuhan seumur hidupku, damai sentosa selamanya. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya dengan mengingat kata nats dalam Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Kita berdoa mengaku dosa kita dengan ungkapan pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah setelah padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jemaat disilakan berdiri. Marilah kita mengaku iman kita lewat pujian Aku Percaya, Kidung Jemaat 280.
Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, jadi suci di dalamnya. Jemaat disilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kidung pujian, badai mengamuk ya Tuhan. Badai mengamuk ya Tuhan, gelombang pun menderu, dan kabut gelap menakutkan, kemana ku berteduh. Akan celakalah aku, Tuhan terus terang. Takkan aku ini tertarik ke dasar samudra gelap. Ombak dan topan diperintahkannya, diamlah, diamlah. Laut yang gemuruh dan menderu, dan iblis yang ganas berbagai setru, tak dapat merusak dan bahtera, sebab Tuhan Allah ikut serta. Semuanya taatkan perintahnya, diamlah, diamlah. Semuanya taatkan perintahnya, diamlah. Kita akan membaca Alkitab, merenungkan firman. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Bapa, kami bersuka cita berada di hari pertama di bulan November tahun 2020. Sungguh besar kasih-Mu yang menyertai kami. Olehnya kami meninggikan Engkau dan terus berkerinduan mendengarkan suara firman-Mu untuk terus menyemangati kami, untuk terus memberkati kami dalam menapaki hidup di bulan November yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami akan membaca Alkitab, merenungkan firman. Kau beri roh pengertian bahwa kami memahami firman dan hidup dalam kebenaran firman. Terpuji Bapa dalam Yesus yang berfirman, kami mendengar. Amin. Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang."
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 50, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikuti Hingga hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Shalom, damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, ada di bulan November di hari yang pertama, membawa sukacita yang indah. Torang tetap diizinkan memuliakan Tuhan sekalipun dari rumah masing-masing. Tuhan yang ditinggikan. Saudara, tema perenungan kita minggu ini adalah Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta. Dari tema ini memberi kekuatan kepada kita yang sungguh luar biasa. Kenapa? Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta. Alam semesta tidak cuma mencakup bumi ini, tetapi alam semesta mencakup seluruh bumi, di luar bumi, di langit, di bawah bumi pun. Yesus Kristus berkuasa. Nah, ketika kembali kita diingatkan akan kebesaran kuasa Yesus yang luar biasa itu, harusnya membawa kita semakin melihat kepada Yesus dan semakin bergantung kepada Yesus, sehingga ketika kita menjalani hidup di dunia ini, bumi yang kita tempati dan kita berada di salah satu tempat di bumi, yaitu di Manado, pun di daerah kita, tempat terkecil. Alam semesta saja dalam kuasa kendali Yesus. No cuma torang yang ada di Rondor, yang ada di Gemim, yang ada di Manado, yang ada di Sulut, yang ada di Indonesia. Kecil. Yesus mengendalikan hidup kita. Yesus berkuasa dalam hidup kita. Tapi persoalannya, kadangkala kita mengabaikan kuasa Yesus itu. Kita mengabaikan keberadaan Yesus yang selalu melihat kita, yang selalu mengendalikan kita, yang selalu bersama dengan kita. Karenanya, dengan tema Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta, kita diajak berenung dalam Markus 5 ayat 35 sampai 41.
untuk kembali menyegarkan mata iman kita. Apa yang Yesus itu bisa buat? Apa yang bisa dia lakukan, yang bisa kita nikmati ketika hidup bersama dengan dia? Dikatakan bahwa Yesus bersama dengan orang banyak, termasuk murid-muridnya, naik di atas perahu dan menyeberang di danau dengan perahu. Sementara mereka menyeberang dengan perahu, Yesus tertidur di dalam perahu. Dan ketika Yesus tertidur di dalam perahu, tiba-tiba ada angin, ada badai, ada topan yang membuat perahu itu tidak tenang, tidak stabil berjalan. Mungkin situasi perahu itu seakan-akan dengan badai angin yang datang hampir tenggelam. Dan semua orang, termasuk murid-murid Yesus yang ada di perahu yang bersama-sama dengan dia, merasakan ketakutan yang sangat besar. Dan dengan ketakutan itu, mereka datang kepada Yesus, membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus bangun dan dia menghardik danau itu, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Dan dengan ucapan Yesus, tiba-tiba angin itu berhenti. Danau menjadi tenang. Situasi yang dilihat oleh murid-murid Yesus dengan perubahan itu membuat mereka semakin terheran-heran. Sambil berkata, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, kalau orang melihat perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus, mereka itu bukan nanti di danau melihat keajaiban yang Yesus lakukan. Ada banyak keajaiban yang Yesus lakukan, tapi ketika diperhadapkan dengan rasa takut karena badai, karena gelombang yang seakan-akan ingin membuat mereka tenggelam, takut itu yang lebih besar yang mereka alami, sehingga mereka datang kepada Yesus, "Engkau biarkan kami binasa? Engkau tidak peduli dengan kami?" Yesus bukan membiarkan mereka, tapi Yesus merespon apa yang mereka katakan. Dia bangun dan berkata, "Diam, tenanglah," kepada danau dan kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu takut?" Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, apa yang dialami oleh murid-murid Yesus? Satu gambaran tentang kehidupan umat manusia, termasuk kehidupan orang percaya yang hidup sekarang ini. Pengalaman yang dihadapi oleh murid-murid Yesus bersama dengan dia mau mengatakan bahwa ya, murid-murid itu takut, mereka juga manusia sama dengan kita. Ya, kita takut, kita juga manusia. Tetapi belajar dari apa yang dialami oleh murid-murid dengan kesaksian Alkitab, solusinya luar biasa indah, bahwa dengan Yesus, bergantung pada Yesus, percaya kepada Yesus, semua akan diubahkan, semua menjadi baik. Nah, hal itu juga mau dikatakan kepada kita, saudara. Selama orang diperhadapkan dengan pergumulan pandemi, selama gereja tidak pernah orang lia, ada nafas-nafas umat percaya yang menghangatkan rumah gereja selama, karena pandemi yang membuat orang takut,
Pandemi yang membawa torang enggan untuk datang di gereja. Pandemi yang tidak bisa torang lihat dengan mata. Tetapi dengan kesaksian Alkitab mengatakan bahwa apa yang mustahil dengan Tuhan Yesus? Tidak ada. Dia yang menguasai alam semesta. Bersama dengan murid-muridnya ketika badai, topan, angin melanda, Yesus yang mengendalikan. Torang sedangkan mau pegang tu angin tidak bisa. Rasa tu angin iyo. Tapi mau pegang tu angin, melihat tu angin tidak bisa. Tapi Yesus bisa mengendalikan angin itu. Pandemi torang tidak bisa lihat. Cuma bisa rasa ketika kena atau melihat orang yang kena. Tapi itu pun mau dikatakan bahwa masih Yesus yang berkuasa, masih Yesus yang lebih besar, masih Yesus yang lebih tinggi daripada pandemi itu. Kita juga bukan cuma diperhadapkan dengan masalah pandemi, tapi ada banyak masalah pergumulan dalam keluarga kita, di tempat tinggal kita, di pekerjaan kita. Pergumulan dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan sekolah kita, dengan banyak hal. Tapi kan ketika itu terjadi, kita sepertinya mudah datang berserah kepada Tuhan. Nah, tapi ketika dengan pandemi ini, ibarat dia mengikat orang untuk tidak bisa bergerak, apalagi datang memuliakan Tuhan. Yesus bilang, kenapa kamu tidak percaya? Jangan takut. Nah, kenapa murid-murid takut? Karena saudara, mereka itu ya bersama dengan Yesus, melihat apa yang Yesus lakukan. Tetapi untuk bergantung sepenuhnya kepada Yesus belum. Kenapa belum? Karena proses ketika Yesus menderita, disalibkan, mati, itu belum terjadi. Proses ketika Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus datang untuk menolong, menjadi penolong bagi umat manusia, itu belum. Jadi ketika murid-murid Yesus sebanyak lihat tentang keajaiban yang Yesus buat, tapi diperhadapkan dengan badai topan, takut. Yesus bilang, jangan takut, percaya. Nah, sekarang kita tahu bahwa Yesus telah mati, dia bangkit naik ke sorga, dan ketika dia ke sorga, dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu ada pada kita selalu, yang setia menolong kita, yang setia menemani kita, yang setia melindungi kita. Dia bilang, jangan takut, kenapa engkau tidak percaya? Yesus sungguh mengasihimu, saudara. Yesus sungguh mencintaimu, dan dia sungguh mau melindungi engkau dari apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk dengan pandemi ini. Jangan takut. Yesus bilang, percaya. Dan ketika Yesus mengatakan percaya, ada ketenangan, ada kedamaian. Itu juga yang mau dikatakan untuk kita alami, kita miliki, kita nikmati. Percaya, Yesus yang mengendalikan, Yesus yang mengatur, Yesus penguasa alam semesta, yang dia cuma mau kenali dia secara dekat. Karena saudara, orang percaya belum tentu kenal Yesus. Tahu Yesus, ya. Tapi kenal Yesus belum tentu. Kalau engkau kenal Yesus sungguh, maka engkau tahu apa yang bisa dia lakukan. Bahwa dia sanggup untuk melindungimu dari COVID ini. Kalau ataupun kena COVID, dia bilang belum memati, belum memati. Tapi sekalipun tidak kena COVID, dia bilang mati-mati. Dan ketika kita diperhadapkan dengan kematian, kenapa kita takut? Mati kita ke sorga, tempat yang paling indah. Dan ketika kita kenal Yesus, kita tahu tempat yang paling indah itu di sorga, maka kita tidak akan ragu dan khawatir. Sehingga apapun kita jalani hidup di dunia ini, hanya berserah, berserah, dan berserah. Percaya. Kalau Yesus bilang belum mau mati, dia akan melindungi, karena dia akan masih mau pakai torang untuk jadi berkat di dunia ini. Torang sudah dihantui dengan ketakutan yang orang percaya bilang tanpa alasan. Kenapa saya mengatakan tanpa alasan? Karena torang tahu kok siapa torang pe Tuhan. Ingat saudara, percaya Yesus engkau diselamatkan. Percaya Yesus ada perlindungan. Engkau melakukan perbuatan baik bukan untuk selamat, tetapi
engkau diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Karena itulah hidup kita, orang yang dipilih untuk percaya. Torang jadi orang percaya itu adalah anugerah, saudara. Torang menjadi orang yang mengenal Yesus itu adalah anugerah. Torang itu boleh mengenal Dia secara dalam, itu anugerah. Semua karena anugerah. Torang dapat kekuatan, kesetiaan, itu anugerah. Semua cuma dari Tuhan. Karenanya mari selalu datang bergantung kepada Tuhan. Yesus, Dialah Allah Juru Selamat yang mengendalikan hidup kita, mengendalikan alam semesta. Percaya, jangan takut. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberi suara hati-Mu bagi kami untuk mengingatkan kebesaran kuasa Yesus. Biar kami hanya fokus kepada Yesus, meninggikan Yesus, bukan fokus kepada pandemi. Karena ketika kami fokus kepada Yesus, kami dapatkan kekuatan, ketenangan, kedamaian. Itu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Oleh karenanya terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa Engkau mengendalikan alam semesta. Engkau mengendalikan hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami karena kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita dengan menyanyi Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan titip dalam doa mereka yang akan merayakan ulang tahun pribadi di tanggal 2 sampai tanggal 7 November. Tanggal 2, Novi Dolosemba 49 tahun. Tanggal 4 November, Trislianti Talumeo 36 tahun. Cristiano Gonggonang 13 tahun. Leonora Dondokambe 62 tahun. Brian Kasenda 22 tahun. Noci Wakari 58 tahun. Tanggal 5 November, San Mo Fong 60 tahun. Wice Daroel 42 tahun. 6 November, Pendeta Nova Karinda 46 tahun. Vera Rampengan 56 tahun. Immanuel Gonggonang 8 tahun. Lian Wage 73 tahun. Novita Clara Kumaunang 25 tahun. Dan 7 November, Jason Kolondam 27 tahun. Kita juga akan titip dalam doa mereka yang dalam pergumulan sakit, yang dalam proses pengobatan dan proses pemulihan. Bapak Gans Bobby Harman, Ibu Siska Makaleu, Ibu Yeti Antara, Ibu Yece Lintang, Ibu Selvi Kapong, Bapak Sony Lintang, Bapak Jemi Engka, Ibu Yoke Lonto, Bapak Julius Undap, Ibu Laurin Pongo, Ibu Elfrida Karamoy, Bapak Rudolf Pandeirot, Ibu Mika Christoffel, Bapak Rudi Christoffel, Bapak Alex Oro, Adi Elhana Weken, Bapak Michael Kindangen, Ibu Eugenia Simangunsung Tambunan, Bapak Vivi Pasuhuk,
Bapak Royke Kombaitan, Bapak Danca Sumakut, Bapak Victor Rambing, Ibu Ela Damar, Ibu Katrin Lapian, Bapak Adolf Barahama, Ibu Mina Tahulending, Ibu Since Makahekung, Ibu Kopalit Manopo, Ibu Ripka Bawanto, Saudara Dodi Nelwan, Bapak Jemi Nelwan, Ibu Patri Makambe, Bapak Andre Sondak. Mereka akan kita titip dalam doa, dan mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Terpuji Bapa dalam Yesus yang setia menyertai dan memberkati kami. Kami bersuka cita untuk segala kemurahan yang Engkau beri bagi kami. Kami ada di hari pertama di bulan November tahun 2020. Semua karena anugerah-Mu. Kami tetap dilindungi. Kami tetap punya waktu kesempatan untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, biar jadi kehendak-Mu dalam hidup kami, dan bahwa setiap pribadi kami semakin dekat dengan Engkau. Apapun yang Engkau izinkan, kami percaya semua tetap dalam kuasa kendali-Mu. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama dari rumah masing-masing. Terima kasih, kami memberikan persembahan, kuduskan apa yang kami beri, berguna untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Bapa, kami bersuka cita dengan mereka yang akan merayakan ulang tahun di tanggal 2 sampai tanggal 7 November. Biar sukacita mereka sungguh dikuduskan oleh Tuhan, agar dalam sukacita semakin memuliakan Engkau dan terus diberkati. Tetap sehat dan kuat bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga bergumul dengan mereka yang sakit. Tuhan, Engkau menolong. Biar mereka mendapatkan ketenangan, kedamaian di tengah kelemahan ini. Ingatkan mereka bahwa sempurna kasih-Mu. Kau mau mereka fokus kepadamu, bukan pada apa yang sementara mereka hadapi. Karena terlalu besar kasih-Mu untuk mereka. Kau bisa memulihkan mereka. Beri ketenangan, kedamaian pribadi dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan Jemaat Rondor Panikibawa. Kami hadir bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan yang menghadirkan kami. Jadikan kami gereja-Mu yang sungguh meninggikan Engkau. Karena badan pekerja majelis jemaat diberkati dengan hikmat Tuhan dalam tanggung jawab kepelayanan. Mereka mampu membawa kehidupan jemaat untuk sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Karena apapun yang mereka programkan, biar itu berdasar dengan kasih Tuhan. Dan Kau pakai mereka untuk boleh meninggikan Engkau, memberkati jemaat Rondor. Ketua, Pendeta, Bapak Theo Tawaris Master Teologi, Tuhan tetap menyertai dia, bungkus dengan kasih-Mu, sehingga dalam segala sesuatu dia tetap setia mengandalkan Engkau. Engkau tetap memberkatinya bersama dengan keluarga yang dia kasihi. Semua pelayan khusus Tuhan memberkati. Bapa, biar apa yang kami programkan di bulan November ini, itu membuka hati kami untuk semakin meninggikan Engkau. Biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami sungguh rindu, Kau beri kami perlindungan, kesempatan untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus. Sebagaimana hidup kami ada hanya untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau. Kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan. Memberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Tuhan, Kau menolong. Biar mereka benar-benar memiliki hati yang takut Tuhan, sehingga tanggung jawab mereka lakukan itu bersama dengan Engkau. Dan ketika kami diperhadapkan nantinya dengan pilkada, biar gereja-Mu menjadi terang, pembawa damai untuk kemuliaan Tuhan, sehingga apapun yang coba menghancurkan kehidupan bangsa negara kami, daerah kami percaya Yesus yang campur tangan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk pelayanan ibadah ini. Terima kasih untuk tim multimedia, untuk prokantor, untuk tim musik. Terima kasih untuk kostor. Terima kasih untuk pelayan khusus yang mendampingi. Syamas, Dr. Olvi Benu, dan Penatua Bapak Devianus Polii. Kasih Tuhan sempurna menyertai mereka, membawa mereka dalam kesetiaan untuk memuliakan Engkau. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami. Perlindungan-Mu sempurna bagi Jemaat Rondor Panikibawa. Kami semakin meninggikan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Engkau Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini, disilakan berdiri. Yesus kau nahkodaku. Yesus kau nahkodaku di samudra hidupku, badai topan menyerang dan gelombang menyerang, merugikan hidupku. Yesus kau nahkodaku. Bila tiba saatku melabuhkan hidupku, waktu ombak menggegar, disapramu ku dengar, jangan takut anakku, ku tetap nahkodamu. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Disilakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin.